Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Yoga Pratama selaku moderator dari Mas Yohanes. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Setiawan Nurwibowo selaku notulensi dari Mas Yohanes Kusuma. Perkenalkan saya Anis Teguh Nugroho sebagai presenter. Baik, pada pagi hari ini Mas Teguh ingin mempresentasikan hasil karyanya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Yo, selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini seperti yang tertera di depan, saya akan mempresentasikan mengenai mewujudkan rencana pembelajaran yang relevan. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan rencana belajar yang relevan? Sebagai seorang mahasiswa di pendidikan teknik mesin, pendidikan yang mungkin nantinya meskipun banyak dari kita yang akan masuk ke manufaktur, tetapi kan di sini menuntut kita sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimana cara atau langkah kita untuk mewujudkan suatu modul pembelajaran yang baik bagi kita semua, bagi mahasiswa-mahasiswa. Nah, tujuan utama dari saya mempresentasikan hal ini adalah yang pertama adalah dunia kerja menuntut keterampilan 4C. Apa itu 4C? Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Lalu juga ada lulusan adaptif dan inovatif. Jadi sebagai lulusan yang kita ajar, sebagai lulusan yang sudah kita anggap sebagai peserta didik ini, setelah lulus dari pembelajaran yang kita lakukan, dia bisa adaptif, bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan bisa mengembangkan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru yang bisa menambah kualitas dirinya. Lalu juga ada menyelaraskan pendidikan dan kebutuhan industri. Jadi rencana pembelajaran ini juga akan menyelaraskan peserta didik, menyelaraskan para mahasiswanya sebagai seorang yang bisa di dalam pendidikan, tetapi juga bisa jika harus masuk ke dalam industri. Seperti kita yang dilatih menjadi seorang pendidik, tapi juga bisa nanti jika kita bekerja di dalam industri. Nah, keterampilan 4C. Berpikir kritis membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis. Critical thinking. Sedangkan kreativitas mendorong mereka untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Jadi di saat critical thinking, di saat kita bisa melihat sebuah masalah yang ada, di saat kita bisa melihat, oh kekurangannya ini tuh apa, oh ini tuh di pendidikan teknik mesin ini tuh kurangnya di mana, oh aku kurangnya di mana. Lalu dipadukan dengan kreativitas yang kita miliki, sehingga kita bisa mewujudkan sesuatu solusi dari hal tersebut. Lalu juga ada kolaborasi, menekankan kerjasama tim lintas bidang. Sementara communication atau komunikasi menuntut kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Pasti kita memerlukan orang lain. Pasti kita memerlukan dari prodi-prodi yang lain. Sehingga contoh saja, pada saat KKN nanti kita tidak diperbolehkan untuk dari satu prodi saja. Beberapa prodi berkolaborasi sehingga dapat mewujudkan sesuatu yang nyata dan bermanfaat kepada publik. Lalu juga ada komunikasi. Jadi jika kita hanya berkolaborasi tanpa kita bisa mengkomunikasikan satu sama lain, itu akan hancur, tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan juga komunikasi yang baik sehingga kita bisa menyampaikan gagasan kita, sehingga orang lain pun dapat mengingat apa yang kita katakan atau kita tuliskan. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menyambungkan dengan KKNI. KKNI sendiri adalah standar nasional yang mengharuskan standar nasional
yang menjadikan bahwa profesi itu ada di tingkatan berapa dan keharusan kita sebagai S1 itu ada di tingkatan berapa. Nah, tingkatan 1 sampai 3 itu adalah tingkatan sebagai lulusan dari SMK atau SMA. Jadinya mereka didesain untuk hanya menjadi operator. Mereka tidak didesain untuk menjadi seorang petinggi, meskipun bisa. Cuman mereka tidak desain untuk hal itu. Jadi mereka hanya didesain untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Contohnya saja, seperti kita pada saat permesinan. Oh, jobnya ini. Oh, baik, kita kerjakan. Kita membubut, kita nge-freeze dan lain sebagainya. Nah, itu kita didesain sebagai operator. Namun nanti langkah-langkah selanjutnya kita akan didesain menjadi teknisi atau analis. Jadi bukan sebagai operator, sebagai yang operasikan mesin, tetapi kita yang sebagai menganalisis benda ini itu seperti apa, mesin ini itu diharuskan seperti apa, lalu mesin ini jika ada kerusakan seperti apa. Jadi kerjaan kita itu kerjaan kita itu harus memerlukan critical thinking di situ. Kita memerlukan kreativitas sebagai pemecahan solusi dari masalah tersebut. Begitu. Lalu juga perlu komunikasi sehingga kita bisa mengomunikasikan hal yang baik terhadap bawahan-bawahan kita ataupun terhadap orang sederajat. Lalu juga ada pada level 4 sampai 5 ini memang di S1, cuman kita lebih baik di level yang lebih tinggi lagi. Nah, di level 4 sampai 5 ini tuh hanya ada kolaborasi kecil dan komunikasi dasar. Jadi komunikasi tidak sangat diperlukan gitu. Jadi hanya mengomunikasikan, oh ini perlunya seperti ini, oh ini perlunya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkahnya sebagai berikut. Namun pada level 6, pada tingkatan S1 di situ adalah menganalisis masalah dan solusi baru. Jadi seperti yang sudah saya katakan, jadi kita diberikan masalah, kita melihat masalah apa di situ dan kita memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Lalu pada level 7 ini pada saat kita sudah lulus dari S1 dari sini, lalu kita mengambil ke jenjang profesi, contohnya profesi guru, contohnya profesi dalam bidang ini dan itu gitu. Nah, pada level 7 ini kita diperlukan untuk bisa kolaborasi multidisiplin dan publikasi ilmiah. Jadi contohnya pada ini kita dijadikan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Nah, itu kita perlu kolaborasi multidisiplin sebagai penyampaian materi dari apa yang kita katakan sehingga bisa masuk ke dalam peserta didik. Lalu juga ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah berarti mengatakan bahwa kita sudah bisa meriset, kita sudah bisa melihat apa saja yang harus kita perlukan, kita bisa membuat sesuatu yang baru di situ. Lalu pada level 8 sampai 9 di situ ada tingkatan S2 dan juga S3. Nah, di situ seperti itu kesalahan tulis. Jadi pada level 8 dan juga level 9 ini kita diharuskan sebagai seorang doktor dengan gelar doktor S3 ataupun dengan gelar MPD dan juga M Engineering itu kita diharuskan untuk bisa melakukan sesuatu perubahan dalam suatu skala. Contohnya pada saat kita menjadi dokter, kita harus bisa melakukan perubahan dalam skala nasional. Kita bisa membawa perubahan ke dalam negeri. Begitu. Lalu untuk 4C-nya pada level 8 dan juga level 9 ini sudah dalam tingkatan yang tinggi. Jadi kreativitas sudah sangat diperlukan di situ karena kita harus menciptakan sesuatu yang baru di dunia ini. Lalu juga harus ada kolaborasi. Tentu saja kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang makhluk sosial, kita memerlukan kolaborasi dari orang lain sehingga bisa memberikan masukan atau memperlihatkan kekurangan dari diri kita, sehingga apa yang kita buat nantinya itu bisa semaksimal mungkin. Begitu. Nah, jadi di sini saya juga memasukkan mengenai bagaimana sih cara mendesain, cara membuat pembelajaran dengan cara backward design. Nah, apakah ada yang tahu backward design itu apa?
pembelajaran backward design. Kan kalau misalnya pembuatan RPS kita, modul yang kita kemarin bikin problem solving inilah, modul seperti inilah, itu kan dimulai dari sebuah tujuan, pengusaha masalah, lalu lanjut sebagainya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, di sini dari backward design kita awalnya adalah menentukan hasil akhir seperti apa yang yang ingin kita capai. Contohnya adalah kita ingin membuat peserta didik ini sebagai makhluk yang bisa beradaptasi pada saat nanti masuk di dalam menjadi seorang pendidik, masuk ke dalam manufaktur, ke dalam pabrik gitu. Jadinya kita beriset, jadi jika kita ingin membuat mahasiswa, ingin membuat peserta didik bisa beradaptasi dalam hal seperti ini, maka kita bisa membuat rencana pembelajaran seperti apa gitu. Lalu langkah kedua adalah identifikasi unsur 4C yang dominan. Seperti yang sudah saya katakan, 4C ini itu sangat berpengaruh pada saat nanti kita bekerja, pada saat nanti kita menjadi seorang pendidik. Karena kita diharuskan, jadi pada langkah kedua ini kita menentukan 4C yang ingin ditonjolkan. Jadi contoh, kita ingin menonjolkan berpikir kritis. Berarti kita harus membuat peserta didik ini tidak hanya template menggunakan apa yang kita katakan. Contoh, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pada saat kita ingin memulai mesin rumput. Tetapi kita rubah pertanyaannya. Contoh, kita ingin menonjolkan yang tadi berpikir kritis. Bagaimana sih cara supaya bahan yang kita bubut ini itu menjadi halus, bahan yang kita bubut ini itu menjadi ideal pada saat nanti dimasukkan ke dalam roda gigi atau di dalam pembuatan roda gigi ataupun di dalam masuk ke dalam industri gitu. Lalu kita juga masuk ke dalam langkah ketiga. Ini sesuai dengan modul pembelajaran yang saya rangkum atau saya dapatkan pada saat kemarin, yaitu adalah project based atau problem based learning. Problem based learning itu adalah cara untuk meningkatkan pemecahan masalah di situ. Jadi di situ ada kreativitas dan juga ada berpikir kritis. Contohnya, kita diberikan sebuah masalah, kita diberikan sebuah problem, sehingga hal tersebut harus kita pecahkan. Contohnya, peserta didik yang tidak ingin mendengarkan. Nah, itu bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Bagaimana cara untuk menggait minat dari mereka? Begitu. Lalu juga ada yang keempat, setelah kita mengetahui model pembelajaran apa yang akan kita perbuat, model pembelajaran apa yang akan kita lakukan, dan juga unsur 4C apa yang ingin kita tonjolkan. Nah, selanjutnya kita membuat rancangan aktivitas dan asesmen autentik. Nah, untuk menilai 4C apa saja hal yang akan perlu dilakukan. Jadi, langkah-langkahnya dalam mewujudkan apa yang kita inginkan itu bagaimana caranya. Begitu. Nah, semuanya tidak akan berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangan-tantangannya. Yang tantangan yang pertama adalah asesmen dominan kognitif. Jadi, jika kita menerapkan asesmen seperti ini, jika kita menerapkan pembelajaran seperti ini, tentu yang akan ditonjolkan adalah kognitifnya. Akan mengurangi dari keterampilannya, akan mengurangi dari mentalnya. Namun, jika kita ingin menonjolkan dari komunikasi, tentu saja mentalnya juga akan digerus di situ. Karena kita diminta untuk dapat memahami orang lain, dapat berkomunikasi dengan baik. Gitu. Lalu yang kedua adalah fasilitas kolaboratif terbatas. Jadinya tidak semua tempat itu bisa dilakukan dalam asesmen seperti ini, dalam RPS seperti ini, rencana pembelajaran seperti ini. Jadinya diperlukan tempat-tempat khusus, tempat-tempat yang baik sehingga ini itu dapat dilakukan. Contohnya, jika kita ingin memecahkan sebuah masalah, kita harus membuat masalah yang nyata, membuat reka adegan yang nyata,
sehingga itu dapat dilakukan maksimal mungkin. Lalu beban administratif yang tinggi. Beban administratif yang tinggi seringkali membuat waktu mengajar tersita sehingga sulit berinovasi dalam pengajaran. Jadi karena dibatasi dengan urusan uang, dengan urusan administrasi, sehingga pengajar ini tuh ide-idenya akan terlupakan, akan dipendam karena wah ini tuh nanti tuh mahal, nanti disuruh beli ini dan itu, disuruh melakukan ini dan itu, namun waktunya tidak cukup, uangnya tidak cukup, sehingga itu akan menjadi tantangan ke depannya. Nah, saya juga sudah menyediakan strategi dan juga solusinya. Yang pertama adalah pelatihan pedagogi abad 21. Nah, jadi pelatihan pedagogi ini itu adalah pelatihan sebagai dosen atau pengajar, itu dilatih supaya dapat mengajarkan keterampilan 4C ini ke dalam mahasiswa atau peserta didik. Jadi contohnya, contoh saja, dosen ini tuh dilatih supaya tidak hanya melakukan sebuah presentasi saja, mahasiswanya disuruh melakukan presentasi saja, mahasiswanya disuruh menjawab pertanyaan saja, mahasiswanya disuruh mengerjakan tugas saja, tapi juga di situ diberikan pelatihan sebagai mahasiswanya ini tuh dapat dilatih sebagai seorang pemikir yang cerdas, seorang yang mempunyai ide-ide yang tinggi, seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga seseorang yang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Lalu juga ada komunitas praktik antar pendidik. Jadinya untuk menyambungkan pengalaman-pengalaman yang lain, seorang pendidik juga perlu memerlukan orang lain. Contohnya, pengalaman yang saya dapatkan belum tentu sama dengan pengalaman yang didapatkan oleh Mas Andian. Belum tentu pengalaman yang sama yang diterima oleh Mas Maul. Sehingga di dalam komunitas praktik antar pendidik ini kita dapat bertukar pengalaman. Oh, jika menghadapi peserta didik yang seperti ini, itu berarti cara paling ampuhnya seperti apa. Oh, saya pernah kok melakukan seperti ini. Oh, maaf, tetapi itu kalau misalnya dilakukan dalam situasi seperti ini, itu tidak akan berhasil. Jadinya seperti itu. Di situ perlu diperlukan kolaborasi di situ. Lalu juga pemanfaatan teknologi digital. Seperti yang sudah saya katakan bahwa administrasi tinggi, namun di sini kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Kita semua mempunyai handphone, kita semua mempunyai peralatan-peralatan yang bisa digunakan. Contohnya, kita membuat kuis yang bisa menarik minat dari peserta didik. Kita bisa membuat kuis dalam web atau web-web yang sudah disediakan, dan juga ice breaking, sehingga hal itu dapat mencairkan suasana sehingga materi yang diberikan dapat masuk ke dalam otak kita. Lalu juga ada pengembangan asesmen yang menilai proses dan juga hasil. Jadinya bukan menilai sebuah hasil, kayak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dan dijawab dengan baik, tetapi juga dari proses yang diperlihatkan oleh peserta didik. Contohnya pada saat peserta didik itu memecahkan sebuah masalah, mesin bubut di depan ini tuh rusak gitu. Jadinya bukan dari nanti hasil akhirnya pokoknya mesin bubut ini tuh baik tanpa melihat dari proses itu, tetapi juga melihat dari proses bagaimana peserta didik ini atau teknisi ini itu dapat memecahkan masalah tersebut. Oh, kerusakannya di mana? Oh, pengidentifikasian masalahnya bagaimana? Gitu. Nah, kesimpulannya adalah keterampilan 4C dan pakaian ini bukanlah tambahan dari pendidikan saat ini, tetapi sebuah kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Karena di sini kita dituntut bukan menjadi seorang operator, kita dituntut sebagai seorang pemikir yang cerdas dan juga seorang yang kreatif dalam menemukan ide-ide baru, dan juga dapat berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan baik. Lalu KKN ini berperan sebagai struktur kompetensi memberi arah, sementara 4C memberi makna dan kehidupan pada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi KKN ini memberikan arah sebagai 4C ini. Oh, critical thinking yang diperlukan itu seperti apa, jadinya dikasih arah. Oh, arahnya itu mau ke sini. Oh, kebutuhannya itu seperti ini. Begitu. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan.
ada yang ditanya? Ataukah ada yang ingin memberikan sanggahan atau tambahan? Oh, pedagogi yang baik itu seperti apa? Oh, KKN yang diperlukan seperti apa? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas, Silakan. Satu. untuk metode yang pedagogi itu mencakup dosen aja apa untuk mahasiswa juga? Nah, jadinya untuk yang pedagogi ini hanya mencakup dari pengajar, bukan dosen saja, tapi semua mengajar, guru juga, itu juga termasuk di situ, guru SMK, guru SMA dan lain sebagainya, itu masuk di situ, supaya nanti dapat disalurkan dalam peserta didik untuk membangun atau membuat peserta didik ini itu dapat bisa touching, critical thinking, creativity, collaboration, communication, begitu. Jadi contohnya kayak pekerja tanah liat, bukan kita memberikan pedagogi terhadap tanah liatnya, tetapi kita memberikan pembelajaran terhadap pemahat atau pembuat tanah liatnya ini, sehingga nanti tanah liatnya dapat berbentuk dengan bagus. Mas Maul, ada yang ingin bertanya? Menurut Mas Yohanes itu tentang solusinya apakah bisa diterapkan di dunia nyata? Oke Mas, terima kasih. Nah, untuk strategi dan solusinya, kemungkinan di Indonesia ini itu sangat susah. Karena sebagai seorang guru dengan gaji yang minim, gaji yang kecil, diharuskan untuk melakukan banyak hal. Contohnya adalah pedagogi atau pelatihan. Memang sekarang sudah mulai ada sertifikasi, sudah mulai ada pelatihan guru, tetapi itu masih belum dijalankan dengan sebaik mungkin. Gitu. Lalu komunitas praktik dan didik ini kurang ada jembatan dari situ untuk antar sekolah, antar universitas itu dapat bertukar pengalaman. Lalu pemanfaatan teknologi digital ini sudah ada dan mungkin belum banyak dari pengajar yang melakukan ini, cuman di sini bisa diterapkan karena sudah banyak alat, sudah banyak langkah-langkah yang baik yang tersebar di internet sehingga bisa digunakan. Lalu pengembangan asesmen yang menilai proses dan juga hasil, di sini ini tergantung dengan pendidiknya. Jika pendidik ini sudah dilatih pelatihan, itu kemungkinan bisa. Gitu Mas. Silakan. Menambahkan Mas Maul. Nah, tadi mungkin Mas Yohanes itu bilangnya ini bisa diterapkan di Indonesia gitu. Nah, menurut Mas Yohanes itu apa yang harus dilakukan oleh itu kayak pemerintah Indonesia itu untuk solusinya supaya ini bisa diterapkan? Oke. Kalau misalnya kita melihat dari luar di daerah Eropa, Swedia dan juga Norwegia, di situ para guru ini itu digembleng lebih daripada seseorang yang masuk ke industri. Menjadi seorang guru itu sangat-sangat susah. Karena di situ diharuskan sebagai seorang guru itu menjadi pemikir yang hebat. Karena mendesain peserta didik ini itu untuk menjadi seseorang yang hebat juga nantinya. Begitu. Yang perlu dilakukan untuk oleh pemerintah Indonesia adalah yang pertama adalah meningkatkan gaji guru, sehingga guru dapat berpikir fokus terhadap peserta didiknya, tidak fokus terhadap besok ini tuh bagaimana ya, gajinya kok dikit sekali gitu. Lalu seperti itu tadi diperlukan uang juga di dalam penerapan PAC ini, karena tadi di tantangannya juga ada administratif yang tinggi. Itu dikarenakan belum banyak di SMK, SMA itu yang mempunyai bengkel yang sesuai, bengkel yang proper untuk melakukan hal-hal seperti PAC ini. Karena kan diharuskan untuk memecahkan sebuah masalah, itu diperlukan uang khusus begitu. Jadinya ya diperlukan pelatihan untuk pengajar tadi itu, pemberian
uang atau insentif yang baik terhadap pengajar itu sehingga pengajar dapat fokus dan juga pemberian ruang yang baik. Begitu Mas. Ya. Ada lagi? Atau bisa dicukupkan? Oke, bisa dicukupkan? Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.